Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamun lidhi alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna bil awtad alladhina taghaw fil bilad فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Sadaqallahul Astagfirullahaladzim. Terima kasih Pak Mislan. Mungkin saya coba pantau dulu ya Pak Ustadznya. Udah masuk belum ya? Pak Ustadz Acep. Assalamualaikum. Wah, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Atur nuhun Pak Ustadz Acep. Maaf mengganggu ini subuh-subuh ya dari malam. Alhamdulillah sudah datang. Oke Bapak Ibu semua, alhamdulillah pesertanya sudah datang. Mari kita sebentar lagi kita akan memulai kultum paginya. Sebelum kita memulai acara kultumnya, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ucapkan selamat datang kepada para pimpinan. Kepala Sekolah Bu Rina Farida, Bu Wina sebagai Wakil Kepala Sekolah dan Pak Eka. Hari ini di pagi ini kita akan memulai kajian kultum yang bertemakan semangat menggapai Ramadan terbaik ya. Mudah-mudahan nanti kita akan simak semua apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Acep. Pak Ustadz Acep, mangga saya persilahkan. Ada Bu Nani juga Pak Yanwar. Ada Bu Nani juga. Alhamdulillah Bu Nani. Selamat datang. Selamat datang Bu Nani. Mangga Pak Acep atau Bu Nani ada yang ingin disampaikan Bu Nani sebelum dimulai? Udah nggak sabar dengar ceramahnya. Oh, udah nggak sabar ya. Kita semua sudah tidak sabar Bu Nani. Mangga Pak Ustadz Acep kalau begitu dilanjut. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu bapak yang saya hormati, sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kultum kita, terlebih dahulu saya sampaikan tahiyatul Islam, tahiyatu ahlul jannah, salam keberserah dirian kita, salamnya para ahli surga dengan ungkapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya agak delay ya. Enggak, Ustaz. Baik, bagus. Baik. Saya Pak Ustadz, saya. Lancar Ustaz, lancar. Lancar, ya, baik. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yang saya hormati founder Cendekia Muda, Ibu Hajah Raihanani Bahar. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada beliau, kecerdasan spiritual dan emosional serta kecerdasan lainnya. Mudah-mudahan kita semuanya juga para ibu dan bapak guru yang bernaung di Cendekia Muda selalu mendapatkan keberkahan, kesehatan. Semoga pahalanya berlipat-lipat ganda karena ibu dan bapak sekalian sedang melaksanakan tugas yang istimewa, yaitu mendidik sebuah generasi yang sangat indah, generasi yang dikhawatirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah berpesan di dalam Al-Quran itu, ya, janganlah sampai kalian meninggalkan generasi yang lemah. Dan kita harus paham bahwa generasi yang kuat ini akan terlahir dengan sebuah pendidikan yang kuat, pendidikan karakter yang baik, yang hebat. Dan oleh karena itu, tugas ibu dan bapak guru sekalian tentu saja bukan tugas kaleng-kaleng kalau kata anak-anak sekarang. Tugas yang sangat istimewa. Oleh karenanya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita. Bapak ibu guru ini bukan guru silat ya. Bukan guru silat. Guru silat itu biasanya ada jurus terakhir yang diumpetin kepada muridnya. Tapi bapak ibu guru ini murni bapak ibu guru yang semuanya akan menumplokkan, akan mengucurkan, akan menumpahkan seluruh ilmu, kemampuan, seluruh curahan pikiran semuanya untuk anak-anak kita. Makanya jangan heran ya, nanti kalau anak-anak kita mungkin ada yang lebih hebat dari kita, mungkin anak-anak didik kita ada yang lebih bagus, kondisi kehidupannya lebih baik. Tentu saja ini adalah hasil dari pekerjaan kita. Kita nggak perlu merasa khawatir akan tersaingi dengan anak-anak kita, karena itu adalah amal kesalihan yang nanti akan kita berikan kepada mereka. Ya, saya membaca ada satu artikel yang dibuat oleh seorang imam Masjidil Haram, namanya Syekh Syekh Maher Al-Mu'aikli, yang bacaannya enak gitu kalau subuh-subuh itu ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pernah dengar yang murattal ini ya? Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, begitulah kurang lebih ya. Mirip enggak?
Mirip Ustaz. Mirip lah, mirip meninggalin tina sedotan di bulan gitunya. Masya Allah. Aduh, lumayan nih rada ngantuk nih. Jadi kalau nggak ketawa pasti penuh ya bakal tidur. Ibu dan Bapak sekalian, saya Maher Al-Muaikli ini menyampaikan begini. Ya, saya Maher Al-Muaikli menyampaikan pesan-pesan yang istimewa kepada kita. Lihatlah katanya. Anda akan melihat ada bulan-bulan ini dalam hitungan tahun ini banyak. Ada bulan Muharram, bulan Safar, bulan Maulid atau bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, ada Rajab, Sya'ban, lalu kemudian ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tapi Allah telah membuat satu bulan yang istimewa. Kenapa? Karena pada bulan itu diturunkan Al-Qur'an. Ya, karena pada bulan itu diturunkan Al-Qur'an. Maka bulan itu bisa menjadi istimewa karena diturunkan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalam ayat lain disebutkan di surat Ad-Dukhan itu inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kalau tadi bulan itu bisa mulia karena di dalamnya ada Al-Qur'an, maka malam juga bisa mulia. Malam itu kan ada malam Jumat, malam Senin, malam Rebo, malam Kamis, malam Jumat, malam Ahad, ya, malam Sabtu, malam Selasa, gitu. Banyak malam itu. Tapi ada satu malam yang di malam itu jadi mulia. Kenapa? Karena turun Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Kita bisa baca di surat Al-Qadr atau di dalam ayat lain di surat Ad-Dukhan disebutkan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguh kami telah turunkan Al-Qur'an itu kepadamu Muhammad fi lailatin mubarakah, di malam yang diberkahi, lailatin mubarakah. Yang dimana lailatin mubarakah itu apabila seseorang membaca Al-Qur'an, ya, membaca Al-Qur'an, maka dia mendapatkan keistimewaan yang lebih. Apabila dia sholat, maka sholatnya juga keistimewaan lebih. Apabila dia bersedekah, sedekahnya juga lebih. Apabila dia berbuat baik kepada istrinya, itu juga berpahala lebih. Begitu pesan Syekh Maher Al-Muaikli kepada kita semuanya. Jadi bulan bisa suci, bisa mulia karena ada Al-Qur'an. Malam juga bisa mulia karena ada Al-Qur'an. Ya, malam bisa mulia karena ada Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatin mubarak. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadar. Jadi malam mulia, bulan mulia. Apalagi yang bisa mulia dengan Al-Qur'an? Kota, nama kota, sebuah mantiqoh, sebuah kota Madiah lah gitu. Atau mungkin kalau sekarang mah kecamatan atau apalah gitu, itu bisa mulia. Karena apa? Di dalamnya turun Al-Qur'an. Maka Ibu dan Bapak sekalian, ya, kalau ya sekarang ini sudah hampir beberapa tahun ya kita tidak bisa melaksanakan ibadah umroh atau haji, hanya terbatas. Ya. Biasanya kalau sedang kangen Mekah, nyetel aja gitu YouTube ya, live di Mekah kosong gitu. Ya, Masya Allah, tidak terasa. Kemudian kita membayangkan kita sedang tawaf di situ, udah weh, eta mah termehek-mehek aja. Ya. Dan kerinduan semua kaum muslimin ke kota itu begitu membuncah. Mereka ingin senantiasa berada di sisi tempat itu. Dan tempat itu dimuliakan. Luar biasa. Bahkan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dua tempat itu dimasuki oleh Dajjal. Coba kita bayangkan, malam yang sangat istimewa, kota yang sangat istimewa, karena di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Kata Rasulullah SAW, tidak akan pernah disentuh kota-kota yang ada di dunia ini kecuali dua oleh Dajjal, yaitu
kota Makkah dan kota Madinah. Dia tidak akan masuk. Ya, ke Arca Manik mah insya Allah bakal ada Dajjal. Ya, ke kampung halaman kita masing-masing. Ya. Ke tempat-tempat pasti akan ada. Tapi hati-hatilah. Ke Mekah dan ke Madinah insya Allah tidak akan ada jejak-jejak Dajjal. Karena itu Rasulullah SAW yang menyampaikan. Kota saja bisa mulia. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan di dalamnya Al-Qur'an. Ya. Bahkan bagian terkecil dari belahan bumi ini bisa mulia. Karena apa? Karena Al-Qur'an. Ada sebuah tempat di Mekah sana. Tempatnya tinggi banget. Nenek-nenek, kakek-kakek pengen pada naik ke sana. Kenapa? Karena di tempat itu Allah menurunkan ayat Al-Qur'an. Allah menurunkan ayat pertama surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Padahal itu adalah bangunan kecil yang ada di dalam perut bumi, namanya goa. Ya, kita boleh tahu, boleh cari. Ada goa Jepang, ada goa Belanda, ada goa macam-macam. Ada goa ada goa hantu. Yang di situ tempatnya si buta keluar gitu. Si buta keluar dari gua hantu. Ya. Ada gua kelelawar, ada gua, udah banyak gua. Tapi ada satu gua yang dimuliakan. Bahkan orang di sana cenderung ingin melihat, ingin tahu seperti apa kondisi gua tersebut. Ya. Masya Allah. Kemuliaan-kemuliaan itu tentu saja menjadi sebuah kebaikan bagi orang-orang yang mengetahuinya. Lihat, ibu dan bapak sekalian, kemuliaan itu bukan hanya terbatas kepada kota, kepada bulan, kepada malam, tapi juga kepada makhluk-makhluk lain, bahkan kepada benda-benda lain yang ada di dunia ini, misalnya air. Ya, air ini bisa mulia, bisa baik, bisa bermakna, bisa memberikan bisa memberikan menjadi stimulus terhadap obat-obat kita apabila dibacakan Al-Qur'an. Barangkali kita semuanya mungkin ada yang pernah membaca The Power of Enzyme, sebuah buku karangan Profesor Hiromi Shinya, seorang profesor asal Jepang yang tinggal di Amerika. Beliau ini meneliti tentang air. Awalnya beliau ini mencoba untuk melihat tentang bagaimana fungsi enzim yang ada di dalam diri manusia. Dari situ dia meyakini bahwa hadis Rasulullah SAW, Rasul menganjurkan kalau makan itu dikunyah ya, kunyahnya perlu banyak gitu ya. Dikunyahnya perlu lebih, kalau dia menganjurkan sih sekurang-kurangnya 40 si Profesor Hirami, sedangkan Rasulullah SAW menganjurkan hanya 33 kali dikunyah, itu udah selesai, udah bagus. Kenapa? Pada saat dikunyah, makanan yang ada di dalam tubuh kita itu terus kemudian disemprot oleh enzim yang sangat berguna untuk tubuh kita. Makanya kalau makan jangan masuk lep gitu, kayak ular. Ya. Ular makan nggak pernah dikunyah ya. Nah, pertama kita menyerupai ular, terus kedua memang tidak nyunah karena sunahnya dikunyah. Nah, Profesor Shinya Hiromi ini membuat penelitian. Dia tahu bahwa tubuh kita ini mungkin 70% atau 60% lebih itu terdiri dari air. Darah kita ada air, di hati kita terdapat air, di jantung kita ada air, di seluruh aliran darah kita ada air. Makanya kalau air kita kurang di dalam tubuh kita, air yang ada di dalam tubuh kita kurang ini, maka kita akan mengalami dehidrasi nanti. Nah, Hiromi membuat penelitian, ada 2 air yang dia siapkan, yang satu diperdengarkan bacaan Al-Qur'an, yang satu lagi diperdengarkan dengan bacaan dengan suara-suara yang tidak beraturan. Ternyata hasilnya air setelah sekian lama dibacakan ini, lalu kemudian diambil samplingnya, lalu dia masukkan ke laboratorium, dan ternyata setelah diteliti molekul air ini jauh lebih baik, lebih bagus air yang dibacakan kepadanya Al-Qur'an dibandingkan dengan
air yang diperdengarkan kepada air tersebut suara-suara yang tidak beraturan, bahkan dengan musik-musik yang sangat keras. Dan pembentukan molekul tubuh terbaik, molekul air terbaik ini akan masuk ke dalam tubuh kita, itu membantu memberikan healing atas berbagai penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Kalau asupan air seorang manusia ini baik, maka tubuhnya akan baik. Dan yang lebih hebat lagi sebetulnya, insya Allah para ibu dan bapak sekalian yang Allah muliakan, bahwa sesungguhnya manusia akan lebih baik, akan menjadi baik, akan menjadi tenang, akan menjadi soft hatinya, lembut hatinya, ketika dari lidahnya senantiasa keluar ayat-ayat Al-Quran. Ayat Al-Qurannya didengarkan oleh tubuh kita ini terdapat air yang sangat banyak, dan Al-Quran ini didengar oleh air, sehingga air ini membentuk molekul-molekul, maka yakini oleh kita Al-Quran akan menjadi obat, akan menjadi syifa, akan menjadi penawar dawa atas segala penyakit. Ya, ibu dan bapak sekalian, kita semuanya bisa mulia dengan itu semuanya. Apalagi menjelang, apalagi terjadinya pada malam-malam seperti malam Qadar ini. Gak ada, ya, tidak ada umat manusia di dunia kecuali umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan keistimewaan seperti ini. Jadi saya melihat betapa mulianya umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, betapa hebatnya umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini membuat umat-umat terdahulu menjadi iri kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada kita semuanya khususnya. Banyak nabi-nabi terdahulu yang sudah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga menginginkan menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Adam pernah bercerita, pernah mengeluhkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah 400 tahun beliau berjalan dari pegunungan Himalaya di wilayah Nepal, jalan terus tidak tentu arah, sehingga perjalanan itu jadi lebih jauh karena harus menyeberang, harus mendaki, harus menurun, tanpa ada kompas, tanpa ada apapun. Selama 400 tahun barulah kemudian beliau menemukan Al-Wadil Muqaddas, tempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lembah yang sangat disucikan, yaitu bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Tempat yang di dalamnya akan bercucuran air mata, di Bakkah. Ya, yang kemudian dikenal dengan Makkah. Asalnya dari kata Bakkah. Bakkah itu artinya air mata, menangis. Bakkah. Dan itu sudah sunnah biasanya. Kalau orang punya iman, masuk ke Mekah, ya pasti nangis. Gitu. Pasti nangis. Pasti sedih, pasti. Karena memang itu tempat kesedihan. Bakkah. Di Bakkah mubarakah, tapi diberkahi. Kenapa? Karena di dalamnya ada Al-Quran. Dan pada saat Nabi Adam alaihissalam memohon kepada Allah untuk meminta pengampunan, Nabi Adam menyampaikan, "Ya Allah, demi kemuliaan Muhammad, atas nama kemuliaan Muhammad, ampunilah dosaku." Sampai Allah bertanya kepada Nabi Adam alaihissalam, "Wahai Adam, dari mana engkau mengetahui adanya seseorang bernama Muhammad?" Ya, kata Nabi Adam, sungguh engkau telah membuat di pintu dan tiang-tiang sorga nama itu ada disandingkan dengan namamu. Tidak mungkin kalau nama itu hadir dan engkau tuliskan kalau itu bukan orang yang luar biasa. Pasti dia adalah orang yang luar biasa. Oleh karena itu, demi kemuliaan Muhammad, aku mohon ampunilah dosa. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Adam, demi zat Muhammad, aku ampuni dosamu. Untuk atas nama kemuliaan Muhammad, aku ampuni dosa-dosamu. Ibu dan bapak sekalian, Nabi Adam begitu kepingin, bahkan beliau meminta diampuni dosanya atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita?
kita harusnya kan memiliki juga hal yang sama seperti itu. Bahkan Nabi Adam alaihi salam pernah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, Engkau menghukumku, ya, menghukumku pada saat aku mendekati khuldi dalam keadaan berbahaju, ya. Tapi kemudian Engkau turunkan aku dalam keadaan telanjang bulat." Ya. Umat Muhammad katanya bukan mendekati tapi melakukan dalam keadaan telanjang, tapi dia masih tetap berbaju. Aku berjalan 400 tahun meminta pengampunan dosa, baru diterima dosaku di Makkah. Umatnya Muhammad hari ini berdosa, lalu kemudian beristighfar kepadamu, Engkau ampuni. Ya, aku harus mencari tempat untuk meminta ampunan kepadamu. Umat Muhammad di mana saja bisa meminta ampunan. Kan ini istimewa luar biasa. Ya. Karena itu Nabi Adam pernah meminta kepada Allah, "Ya Allah, jadikan aku sebagai umat Muhammad." Para nabi terdahulu meminta, "Ya Allah, jadikan kami sebagai umat Muhammad." Tapi semua itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita Masya Allah, kita ini hidup setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, dan kita ditakdirkan menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan istimewa gitu. Sementara Ibu dan Bapak sekalian, suatu hari Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada para sahabatnya, "Ana mushtaqun bi ikhwani. Ana mushtaqun bi ikhwani." Kata Rasulullah, "Aku sungguh sedang merindukan saudara-saudaraku." Kata Rasulullah, "Aku rindu kepada saudaraku." Kata para sahabat, hal nahnu ikhwani ya Rasulullah." Rasulullah menyampaikan, "La bal antum ikhwani, bal antum ashabi." Engkau bukan sahabat, engkau bukan saudaraku, engkau sahabatku. Sahabatku itu adalah mereka yang hidup setelahku, mereka beriman kepadaku. Ana mushtaqun bi ikhwani. Aku senantiasa merindukan umatku. Ibu dan Bapak sekalian, keuntungan kita punya dua hari ini kalau saya hitung. Yang pertama, kita sudah ditakdirkan menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebuah keistimewaan. Ya. Di mana kita nggak semangat? Rasulullah SAW merindukan kita. Ya, nanti kita akan dicari-cari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau pernah bersabda, "Ana mushtaqun bi ikhwani." Aku selalu rindu kepada umatku. Bagaimana perasaan orang yang selalu rindu, kangen gitu. Kebayangkan ibu bapak guru semuanya, kalau ibu bapak guru sudah melakukan sebuah trip jauh gitu, misalnya diajak nanti insya Allah sama Bu Nani kalau pandemi sudah selesai ke Andalusia misalnya, ya. Iya mau, insya Allah. Amin. Sama saya juga Bu, saya gairnya boleh. Amin, amin. Insya Allah. Ya, ke Andalusia. 2 minggu aja, jangan lama-lama ya. Jebol aja 2 minggu, insya Allah. Aduh. Dengan balanja di Eropa ya tekau ninggalin nu anyar tuh, Masya Allah, hoyongnya. Lihat tempat yang baru pengen masuk, pengen segala mencoba. Apalagi di Andalusia kaya akan sejarah. Dari Andalusia dilanjutkan perjalanannya bisa ke Sevilla, bisa ke Granada, bisa ke macam-macam lagi. Bisa ke Anatolia, terus ke sisi ke pinggir kiri masuk ke Italia, pulang dari Roma gitu ya. Masya Allah. Nah, itu 2 minggu aja kita tinggalin anak kita di rumah yang setiap malam telepon, "Ayah, ibu, kapan pulang?" Udah meleleh. Itu dirindukan. Gimana Rasulullah merindukan kita? Rasulullah merindukan kita semuanya. Yang disampaikan oleh sabda beliau, "Ana mushtaqun bi ikhwani." Saya sungguh sangat rindu pada saudaraku. Begitu kata Rasulullah. Kenapa kita tidak memendam kerinduan kepadanya?
Kenapa kita tidak mau merindukannya? Tentu ini adalah sebuah tepukan yang harusnya kita sambut. Harusnya ini adalah menjadi sebuah kesempatan yang harus kita ambil. Jangan kita sia-siakan. Ya, orang-orang yang merindukan Rasulullah SAW adalah mereka orang-orang yang begitu mau menyebut namanya, mau mengenali sejarahnya, dan mau meneladani apa yang ada di dalam amal perbuatannya. Ini adalah kesempatan kita. Ibu bapak guru semuanya, ini kesempatan kita. Suatu ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha sedang ada di rumahnya, dan pada saat sedang di rumahnya tersebut, Siti Aisyah sedang dalam keadaan gelap-gelapan lah kurang lebih gitu. Hanya ada lampu lilin, lampu api yang sederhana saja. Namun ternyata ketika angin berhembus, matilah. Sehingga pekerjaan Siti Aisyah yang sedang menyulam itu atau sedang menjahit baju itu kemudian terhenti. Karena pada saat mengaitkan jarum ke kain itu, terus kemudian si jarumnya jatuh. Ya. Lalu setelah itu Rasulullah SAW mengetuk pintu dan membuka pintu. Setelah Rasulullah masuk, lalu kemudian beliau tutup pintunya lagi, Siti Aisyah ternyata bisa menemukan jarum yang jatuh itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, ruangan ini gelap. Tapi begitu engkau masuk, ruangan ini terang dengan seluruh cahaya. Terang dengan cahaya yang terang beneran. Ya, mendengar ungkapan itu Rasulullah tersenyum saja. Saking terangnya wajah Rasulullah SAW, beliau bisa melihat, ya, Siti Aisyah bisa mengambil kembali jarum yang jatuh tadi. Ya, kata Rasulullah, sungguh berbahagia orang yang bisa melihat wajahku yang terang benderang ini. Makanya dalam salawat puji-pujian kita sering mendengar kalimat-kalimat pujian yang sangat luar biasa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksilu wa ghali, anta misbahus suduri. Kalau dinyanyikan ini kita sendiri merenung, nangis insyaallah. Anta syamsun, anta badrun. Engkau cahayanya seperti matahari. Anta badrun. Engkau seperti bulan yang bersinar penuh kelembutan. Anta nurun fawqa nuri. Engkau cahaya di atas cahaya. Anta ikhtilu wa ghali. Anta misbahus suduri. Engkau penghilang segala kesulitan. Anta misbahus suduri. Engkau lentera di dalam setiap hati hambanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ibu bapak guru semuanya, ini keuntungan ini, ya, modal kita ini sangat besar. Pertama, kita sudah dijadikan sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keduanya, kita telah disediakan oleh Allah sebuah fasilitas. Yang fasilitas itu menghampiri kita, nggak kita cari gitu. Fasilitas itu datang kepada kita. Setiap tahun pasti mampir. Ada 1 bulan yang dimuliakan. Ada 1 bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT, yaitu bulan suci Ramadan. Jangan sampai kita ketinggalan kereta. Jangan sampai kita tidak ikut ke dalam gerbong Ramadan ini. Maka untuk mempersiapkannya, motivasi dari dalam itu cukup dengan 2 itu. Cukup. Kita sudah dijadikan umat Rasulullah, kita dirindui oleh Rasulullah. Rasulullah merindukan orang-orang yang mencintainya, orang-orang yang mengamalkan sunnah dan syariatnya. Rasulullah SAW merindukan orang-orang seperti ini. Dan kita harus masuk ke dalamnya. Kenapa? Kalau kita tidak masuk ke dalamnya, rugilah kita.
Rasulullah SAW begitu menginginkan kita semuanya. Bahkan Rasulullah SAW tidak akan mau masuk ke dalam surga sebelum beliau bersama umatnya. Sebelum beliau bersama umat. Beliau ingin semua umatnya masuk. Bahkan nanti ada sekelompok orang-orang kafir yang mengatakan begini, aduh, andaikan aku jadi muslim aja, walaupun dosanya banyak, gitu, aku punya kesempatan masuk ke dalam surga. Ya, itu di dalam Al-Quran tuh ada, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Darhum wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Apa yang dinanti lagi oleh kita? Apa yang dinanti gitu? Ini sudah saatnya, sudah waktunya. Kita sudah menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita selain menjadi umat Rasulullah, kita dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita beriman. Yang lainnya adalah Allah telah menyiapkan fasilitasnya. Jadi Rasulnya sudah ada, fasilitasnya sudah ada. Tunggu apa lagi? Gitu. Tunggu apa lagi? Rasanya Ibu dan Bapak sekalian, rasanya sangat komplit kita ini. Pertanyaannya adalah tinggal kita maunya. Nah, kalau kita sudah ada self motivation dari dalam, kalau sudah ada dorongan, ya, sudah ada dorongan yang kuat dari dalam, ini berupa mabda yang kuat atau atau starting point yang kuat, maka starting point ini diharapkan menjadi quwwatul intifa' fil amal. Ya, kalau bahasanya kiai dari Timur Tengah, mereka menyebutkan kalau motivasi ini sudah kuat di dalam diri kita, maka motivasi ini akan menjadi quwwatul intifa' fil amal. Kekuatan ekstra yang mendorong kita untuk segera bekerja. Jadi memang kita harus menyentuh dulu diri kita, harus menaklukkan diri kita untuk menggapai kemuliaan Ramadan. Yuk kita taklukkan sama-sama diri kita. Caranya, mari kita lihat, kita gali. Apa sih yang membuat kita istimewa? Ternyata saya menemukan yang membuat kita istimewa ini pertama karena kita adalah umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Allah menyediakan untuk kita malam yang istimewa, hari yang istimewa, bulan yang istimewa. Bahkan kita bisa menjadi istimewa. Kita manusia bisa menjadi istimewa. Kenapa? Karena Al-Quran. Bukankah Ibu dan Bapak sekalian, orang-orang yang senantiasa menjadi ahlul Quran, mereka adalah orang-orang yang kelak di kemudian hari, seperti dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang senantiasa bersama dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, menghafal Al-Quran. Mereka ini yang pertama akan masuk ke dalam surga itu masafaratil kiramil bararah. Jadi masuk ke dalam surganya itu secepat kilat yang menyambar. Bersama para malaikat yang mulia. Set, gitu. Ujung-ujung masuk aja. Masya Allah, luar biasa. Tapi jangan lupa juga bahwa mereka para pembaca Al-Quran, para pecinta Al-Quran, ahlul Quran, mereka juga akan terus naik ke dalam surga itu sampai akhir dari bacaan mereka. Semakin lelah mereka membaca, semakin tinggi surga yang mereka dapatkan. Ya. Dikatakan kepada para pembaca Al-Quran, para penghafal Al-Quran, ya, iqra, bacalah, wartafi, dan naiklah, warattil, dan tartilah, kama turattil fid dunya, sebagaimana engkau bacakan waktu di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayati. Sesungguhnya tempat terakhirmu, ya, tempat finish kalian itu adalah pada saat kalian sampai bacaan terakhir yang kalian baca. Maka Ibu dan Bapak sekalian, ini juga
sesuatu bagi kita untuk senantiasa terus membaca Al-Quran, terus baca Quran terus, ya nggak boleh berhenti. Setiap hari terus ada hari-hari yang terus harus kita baca, terus harus hadir, ya sampai kemudian akhir hayat kita meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran. Ya diantaranya mungkin kita sering melihat para orang-orang soleh, ya para kiai, ulama-ulama soleh, dia sedang tiba-tiba memimpin sholat, sedang baca ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahu akbar, langsung aja meninggal. Allah luar biasa. Nah, kita juga punya kesempatan ya untuk meraih itu, ya insya Allah kita mulainya dari Ramadan. Sekarang kita terus baca, tidak ada hari tanpa baca Quran, tidak ada hari tanpa melihat Al-Quran, tidak ada hari tanpa kita tidak melafalkan Al-Quran, terus kita lafalkan. Mudah-mudahan pada akhir hayat kita kemudian kita menjadi orang yang pas begitu meninggal itu sedang membacakan Al-Quran. Indah lah pokoknya kalau udah begitu. Ya, mulai dari sini. Ayo kita sama-sama gapai kemuliaan Ramadan dengan mencoba untuk melihat, wah ternyata sisi-sisinya luar biasa. Untuk kita jadikan sebagai sandaran agar kita bisa mendapatkan kemuliaan Ramadan. Ibu dan bapak sekalian, kemuliaan Ramadan ini akan terus hadir, ya, akan terus hadir. Mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan, mari kita kejar. Ya, kalau sekarang kita sedang masuk di 10 hari terakhir yang di dalamnya Allah menyebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadri, ya, bukan kita sedang mencari Lailatul Qadar. Sekali lagi tidak mencari, ya. Jangan mencari. Kalau mencari itu melihat sesuatu yang hilang. Lailatul Qadar itu tidak hilang. Lailatul Qadar itu ada. Lailatul Qadar itu tidak hilang. Kalau dicari itu biasanya mencari yang hilang. Cari jarum, ya, cari mencari sepatu, mencari kaos kaki, itu mencari yang hilang. Lailatul Qadar itu tidak hilang, ada. Dan itu harus menjadi keyakinan, ada. Kapan datangnya? Ada di 10 malam terakhir. Lailatul Qadar. Ya, cari itu hilang. Tapi bukan dicari. Lailatul Qadar itu harus dijaring. Ya, dan cara menjaringnya itu adalah dengan mengisi hari-hari waktu-waktu kita ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu. Mulai dengan sholat, dengan zikir, dengan istighfar, dengan sholat, dengan tilawah, dengan hafalan, dengan berbuat baik, dengan bersedekah, dengan menyampaikan senyuman, dengan mengirim makanan. Wah, banyak, jaring. Pokoknya Rasulullah SAW masuk ke malam Lailatul Qadar itu di setiap bulan Ramadan itu di waktu maghrib tanggal 20 malam ke-21 itu baru keluar lagi, kurang lebih sekitar pagi-pagi sebelum sholat Idul Fitri baru beliau keluar dari masjid. Selama itu ngaduk-duk, ya. What is the meaning of ngaduk-duk? Terus aja standby, berada di dalam keutamaan iktikaf di dalam masjid. Ya. Masya Allah, tentu saja ini adalah kondisi yang sangat ideal, ya, ideal banget. Ya, kita yang masih bisa menyempatkan berangkatlah beriktikaf di masjid. Ya, Rasulullah SAW bukan tidak tidur, beliau tidur juga. Siang ada qailullah, ya, malamnya sebelum melaksanakan iktikaf, beliau juga sempat tertidur setelah Isya sebentar, lalu kemudian beliau bangkit lagi, sholat lagi, tilawah lagi, baca lagi, doa lagi, zikir lagi, terus saja diisi, dijaring supaya Lailatul Qadar itu didapat. Maka saya ulangi lagi apa yang sudah disampaikan oleh Syekh Mahir Al-Mu'aikli, kalau kita sholat 2 rakaat di malam-malam terakhir bulan Ramadan itu,
dan pas pada malam itu adalah malam qadar, maka kita sebetulnya sedang melaksanakan sholat 2 rakaat itu selama 86 tahun sekian bulan. Kalau kita bersedekah 100.000 pada malam itu sama dengan sedekah 100.000 dikalikan dengan berapa? 86 atau 1.000 bulan. Kalau kita melaksanakan mengaji pada malam itu sama dengan kita sedang mengaji selama 86 sekian bulan. Kalau kita sedang pada saat malam qadar itu sedang berdoa, itu sama dengan kita sedang berdoa 1.000 bulan. Kalau kita sedang zikir dengan 1 kalimat salawat, itu sama dengan kita sedang salawat 86 bulan. Apalagi yang kita tunggu. Masya Allah. Nanti malam ke-23. Mudah-mudahan malam ini juga adalah termasuk malam qadar. Ya. Usahakan, ya bapak-bapaknya jangan terlalu banyak tidur di rumah terutama. Ayo berangkat ke masjid. Ya, bagi yang punya masjid dan bagus pelaksanaan protokol kesehatannya, berangkat ke masjid. Ya. Kalau nggak, cari masjid yang agak kosong. Ya. Kalau tidak ada, dengan situasi pandemi yang sedang meningkat, khususkan di rumah, cari sebuah tempat yang Bapak Ibu sekalian dedikasikan untuk masjid. Ya. Selama masa pandemi ini saya di rumah telah menyiapkan satu tempat, walaupun tempat itu sering dilewati dan sebagainya, tapi udah dikhususkan. Ini dedicated for mosque. Ya. Jadi didedikasikan itu untuk masjid. Nah, pada saat kita berada niatkan itikaf, insya Allah pahalanya kita dapat. Jangan khawatir, jangan takut, raihlah keutamaan ini karena ini saatnya. Now is the time. Ini saatnya. Ayo kita sama-sama. Ibu dan Bapak sekalian, mudah-mudahan ini adalah sebuah awalan bagi kita ya, walaupun ini sudah hari yang ke-22 menjelang hari 23. Maka tidak ada halangan bagi kita untuk terus berkarya, berkiprah, beramal untuk meraih keutamaan Ramadan. Dan saya pikir mudah-mudahan kita semuanya selalu diberkahi. Saya mohon maaf mungkin tidak bisa terlalu lama karena ada agenda yang sedang menunggu. Insya Allah masih ada kesempatan sedikit untuk berdiskusi. Jazakumullah khairan atas kesempatan bertemu dengan kita semuanya. Mungkin juga di akhir bulan Ramadan ini menjelang 1 Syawal, saya menyampaikan kepada Ibu dan Bapak Guru semuanya, juga kepada Ibu Nadi, permohonan maaf atas segala khilaf yang mungkin terjadi di antara kita, dan mudah-mudahan Allah SWT senantiasa mengumpulkan kita di dalam al-aidin wal faizin, dalam keadaan keamanan, keselamatan, kesehatan, kesuksesan, dan kesalehan yang senantiasa akan mengantarkan kita kepada buah-buah keimanan. Qul qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Pak Ustadz. Masih ada waktu nggak, Pak Ustadz, buat satu pertanyaan? 1-2 pertanyaan boleh. Boleh, oke. Bapak Ibu semua, ini karena waktu juga ya, mungkin ada hanya satu pertanyaan. Mungkin ada yang mau bertanya kepada Pak Ustadz Acep? Ada? Oh, Pak Mislan, boleh Pak Mislan? Mangga, Pak Mislan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Salam, Pak. Ya punten, ini ya untuk mengetahui tanda-tanda malam itu Lailatul Qadar, Ustaz, supaya kita mengetahui gitu. Oh, ini Lailatul Qadar nih, atau sudah turunnya, bagaimana Ustaz mengetahuinya? Punten. Ya. Secara umum tidak ada yang mengetahui persis tentang tanda-tanda malam qadar itu. Ya, kalaupun ia disebutkan misalnya ada pada malam itu tidak ada suara atau hening gitu ya, angin berhembus sepoi-sepoi apa segala macam, tentu saja itu relatif ya, nisbi bagi setiap orang di setiap tempat. Maka kalau dilihat dari sisi tekstual ayatnya, anzalnahu fi lailatul qadri, sungguh Allah telah menurunkan sebuah Al-Quran itu pada malam qadar, ya, dimana kalau orang
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Disebutkannya itu adalah bahwa kalau kita melaksanakan ibadah pada malam itu, maka setara seperti melaksanakan ibadah 1000 bulan. Lalu kemudian Rasulullah menyampaikan ada hadis-hadis yang menyebutkan begini. Hadirlah kita pada malam Qadar itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itu satu. Terus yang kedua, disebutkan lagi oleh Rasulullah SAW. Carilah malam Qadar itu pada malam-malam witri, malam-malam ganjil. Ya. Sebetulnya ini adalah merupakan warning bagi kita untuk senantiasa standby melakukan upaya terbaik kita untuk mendapatkan qadar itu, ya, di setiap malam terakhir. Karena Rasulullah menyebutkan di 10 malam terakhir. Cari juga di malam ganjil. Artinya di malam ganjil, malam genap, pokoknya di 10 hari terakhir. Maka tanda yang paling bisa dikenali dari orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, ya. Saya sebetulnya ingin mengajak kita untuk melepaskan diri dari polemik apakah malamnya ganjil atau genap. Saya ingin melepaskan kita dari polemik itu. Kita lepaskan dari polemik itu, cari saja di malam-malam 10 hari terakhir. Ya, kita nggak usah berkutat di seputar ini ganjil, ini genap, ini ganjil, ini genap. Ya memang ganjil genap selalu akan terus hadir gitu. Kalau tidak ganjil genap, dan ganjil genap juga kadang-kadang bisa jadi ini ganjil, ini genap. Tergantung juga penanggalan awalnya gitu. Kalau penanggalan awalnya berbeda, ya beda ganjil genapnya juga gitu. Jadi kita jangan berpolemik di sekitar itu, tapi tanda yang paling istimewa yang nanti akan terlihat siapapun mereka orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu adalah pasti ada perbaikan diri yang akan terjadi padanya setelah dia mendapatkan malam Qadar. Insya Allah malam Qadar itu akan mampir pada mereka yang nantinya dia akan keluar sebagai orang yang akan lebih baik dari hari sebelumnya atau dari waktu sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin begitu Pak Mislan ya. Jawabannya luar biasa ya. Insya Allah. Mungkin karena waktu ini Pak Ustadz juga ada keperluan ya Pak Ustadz. Kebetulan kita Itu juga... Bu Nani, Pak Yanwar. Bu Nani mau bertanya juga Bu Nani? Ya kalau Bu Nani mas saya nggak bisa menolak Pak Ustadz. Mangga lah. Mangga Bu Nani. Iya, nggak buka kamera ya. Masya Allah, deg-degan dan apa sih rasanya ya? Masya Allah. Ini apa yang disampaikan tadi itu sungguh menghidupkan hati ya. Dengan Quran, menjadikan Quran yang dirindukan dan dicintai banget. Jadi teman-teman semuanya sungguh mutabaah yang kita mintakan kepada semuanya itu ya sekedar untuk seperti ini ya, untuk menjadikan Quran itu adalah yang akan mengantar kita nanti bertemu dengan Rasulullah, menghidupkan hati kita sepanjang kehidupan kita. Ini terasanya bergetar banget sih saya, karena ayah namanya itu yang naik turun gitu ya, kita merasakan di hati yang paling dalam gitu. Jadi teman-teman semuanya, terima kasih dulu nih Ustadz Acep nih udah penyampaiannya, bikin ini sampai ke hati gitu ya. Jadi teman-teman semuanya, azam kita untuk makin dekat kepada Quran dengan program kita. Jadi ini Ustadz Acep nih, kita program untuk kedepannya ini karena ada Merdeka Belajar itu, jadi kita kompres beberapa pelajaran-pelajaran yang bisa dikompres sehingga kita bisa punya waktu lebih banyak dengan Quran dan berikhtiar agar anak-anak kita yang yang baru-baru ini, yang baru masuk itu
mendapatkan dirinya insya Allah menghafalkan Quran lebih banyak lagi gitu. Karena sekarang jadi misalnya kelas 6 yang tamat sudah di juz 29, sekarang kelas 4 sudah di juz 29 gitu. Dari juz 30. Jadi insya Allah makin bawah makin maju gitu Qurannya, dan kita masih ini semuanya, tapi kita Masya Allah dengan segala ilmu yang baru kita dapatkan, insya Allah kita membuat pelajaran-pelajarannya lebih dikompres, kemudian juga bisa diatur sedemikian rupa sehingga kita masih punya waktu lagi cukup, atau anak-anak punya waktu lebih banyak lagi bersama Quran. Gitu Ustadz, mohon doanya supaya kita bisa menjalankan ikhtiar ini dengan baik. Sekali lagi terima kasih banyak. Sebetulnya ada pertanyaan tapi kayaknya waktunya nggak cukup ya. Jadi kayaknya ini lebih penting saya sampaikan dulu gitu ya. Untuk teman-teman juga ngerasain semua bahwa Quran ini memanglah yang akan menghantar pekerjaan kita ini. Kalau kita anggap sebagai pekerjaan, dia yang akan meringankan pekerjaan kita gitu. Dan dia meringankan dan memberi keberuntungan buat kita dunia dan akhirat. Jazakallah khairan katsiran Ustadz Acep. Sungguh senang sekali bisa disampaikan ini, dan mudah-mudahan ini adalah juga jawaban-jawaban Allah atas doa-doa yang disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nani. Mungkin saya mengambil kesimpulan yang pertama, mari di 10 hari terakhir ini kita menjaring Lailatul Qadar, malam diturunkannya Al-Quran ya. Tadi jangan dicari kalau kata Pak Ustadz ya. Mari kita jaring malam turunnya Al-Quran ini. Yang kedua, segala sesuatu bisa menjadi istimewa dengan Al-Quran. Oleh karena itu mari kita isi hari-hari kita dengan Al-Quran agar selalu menjadi istimewa ya. Demikian Pak Ustadz, jazakallah dan kasiron. Terima kasih atas kedatangannya. Kepada Bapak Ibu guru semua, setelah ini kita boleh melanjutkan dengan tilawah mandiri. Oh iya, targetannya adalah satu hari ini mudah-mudahan bisa minimal 1 juz ya. Itu kira-kira 20 halaman lah ya, 20 halaman. Mungkin demikian. Mungkin Bu Rina ada yang ingin disampaikan sebelum kajian ini ditutup, atau Bu Rina, Pak Eka? Jazakallah khair Ustadz atas materinya, Masya Allah. Tetap semangat Bapak Ibu semua ya. Kita, kalau bahasa Ustadz tadi, kita menjaring malam Lailatul Qadar. Tema kita sebenarnya Ustadz memburu malam Lailatul Qadar. Jadi sama-sama bahwa itu tuh harus diraih ya Ustadz ya. Insyaallah. Jazakallah khair. Terima kasih Pak Yanwar. Ya, terima kasih Bu Rina. Ya, alhamdulillah kajian kita hari ini pagi ini sudah selesai. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jazakallahu khairan katsiran untuk Pak Ustadz dan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Ustaz. Jazakallah Ustaz.